Jika orang tuamu masih ada dan lengkap, atau hanya salah satunya saja yang ada, maka cintai, hormati, hargai, dan kasihi mereka sebelum kamu menyesal. Siti, oh Siti, Siti, maingan aja penuh aneh. Di wali asay tak ina ancas ugat madade. Maingan aja pernah hulu tambe cake. Siti, maingan aja penuh aneh. Ira itu aku. Siti, beja po inono dai mga anay. Oh Siti, Ancas tidak kedai bentuk ni adekku. beja po inono hanganim dula tologe ni. Macam lama oh. Tak main sama kawan. De lao ja anam ngamina, ti kono badin rojo dom tu arau. Anak madam puas sih, lain anak itarau. De wati ni mina. Nah kan lao kerja tolo kan di paking gomi do. Den gomi di inan mami di umare, wajib di mengerti na. Lain nama dua anda mengerti, ita sebagai amanah ita dah anda mangua. De iyo ni. Tapi lao nak tolo kan lao di dula sembia. Terus gomi mami di umare harus di mengertiin anamure. Iya ta. Ina ben beja piti ni. Terapiti anak. Kita lagi kan kono jawa barang ini barang piti sih. Siti, oh Siti, Siti, maingan aja penuh aneh. Di wali asay tak ina ancas ugat madade. Maingan aja pernah hulu tambe cake. Siti, maingan aja penuh aneh. Ira itu aku. Siti, beja po inono dai mga anay. Oh Siti, Ancas tidak kedai bentuk ni adekku. beja po inono hanganim dula tologe ni. Macam lama oh.
Mada benar-benar maaf karena sendakir ai mada sering ngelawan ngahi ita doho tapi batu ngahi ita doho inti mada maaf daya ina dan maaf ina dia anak yang ada ini. Sahabat-sahabat sekalian, film pendek tadi adalah salah satu contoh sikap seorang anak yang tidak memiliki adab terhadap kedua orang tuanya. Namun sebelum kita meninjau lebih jauh dari hal tersebut, kita perlu mengetahui apa itu adab. Adab secara etimologi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kehalusan budi pekerti dan kesopanan. Sementara adab secara terminologi adalah ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan. Sementara tujuan mencari pengetahuan dalam Islam ialah menanamkan hal yang baik terhadap diri manusia dan menjadi yang lebih baik. Dalam bahasa Arab, sikap adab seorang anak terhadap kedua orang tua sering juga disebut sebagai birrul walidain. Artinya adalah suatu ajaran yang mengajarkan untuk seorang anak selalu berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Konsep adab secara sederhana ialah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kemudian arti berbakti kepada kedua orang tua ialah melakukan kebaikan terhadap keduanya dengan menunaikan segala kewajiban seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Adapun contoh adab kepada orang tua, yang pertama yaitu mematuhi nasihat dan saran yang diberikan oleh orang tua. Anak sudah sepantasnya mengikuti nasihat dan saran dari kedua orang tuanya, karena tujuan dari orang tua menasihati anak yaitu untuk kebaikan anak itu sendiri. Dengan catatan, nasihat itu bersifat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun jika tidak atau nasihat itu buruk dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, sudah sepantasnya anak itu menolak, bahkan harus menolaknya, tetapi dengan cara yang sopan dan santun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Maka ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah tempatmu untuk kembali. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Yang kedua adalah berterima kasih kepada kedua orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anaknya adalah sangat banyak dan bahkan tidak dapat ditukar maupun diganti dengan apapun. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa kasih sayang seorang ibu sepanjang jalan, sementara kasih sayang seorang anak hanya sepanjang galah. Artinya, kasih sayang orang tua tidaklah terbatas, sementara kasih sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya sangat terbatas. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa anan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini
وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah tempatmu untuk kembali. Adab yang ketiga adalah menghormati kedua orang tuanya. Adalah kewajiban seorang anak untuk menghormati kedua orang tuanya. Contoh penghormatan seorang anak kepada orang tuanya adalah ketika berbicara menggunakan kata-kata yang baik, bertutur kata yang lemah lembut, dan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Seorang anak pula harus berpamitan kepada kedua orang tuanya ketika bepergian, atau ketika ia sudah bepergian lalu mendapatkan ujur, sudah sepatutnya ia mengabari kedua orang tuanya. Sikap sopan yang ditunjukkan oleh seorang anak kepada orang tuanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang keempat yaitu meringankan beban kedua orang tua. Salah satu tips agar kehidupan keluarga rukun yaitu saling membantu, baik antara orang tua dan anak maupun anak dengan orang tua. Salah satu hal yang harus dilakukan anak untuk meringankan beban orang tua yaitu membantu orang tua dari hal yang paling kecil saja, merapikan tempat tidur, menyuci pakaian, menyapu halaman, dan memasak. Jika anak sudah mandiri dan memiliki penghasilan yang cukup, maka sepatutnya seorang anak membiayai kehidupan orang tuanya, bukan karena terpaksa tetapi karena hati. Walaupun demikian, hal tersebut tidak sebanding dengan jasa yang diberikan oleh orang tua maupun kasih sayang yang melimpah dari orang tua. Yang kelima yaitu mendoakan kedua orang tua. Salah satu bentuk birrul walidain seorang anak pada orang tuanya yaitu mendoakan kedua orang tuanya agar selalu mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta ampunan, baik itu setelah sholat fardu maupun sholat sunnah. Setiap saat, bahkan setiap waktu, seorang anak diwajibkan untuk mendoakan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidik dan merawatku pada waktu aku masih kecil. Yang terakhir atau yang keenam yaitu birrul walidain setelah orang tua wafat. Setelah orang tua wafat bukan berarti bakti seorang anak terhadap orang tuanya terhenti. Meskipun orang tuanya telah wafat, seorang anak dapat melakukan kewajibannya yaitu merawat jenazahnya sebaik-baiknya. Contohnya dari
memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai menguburkan. Kemudian jika orang tua memiliki hutang, anak wajib melunasi hutang-hutang tersebut. Kemudian jika ada wasiat yang diberikan oleh kedua orang tuanya, maka wasiat itu harus ditunaikan. Dan juga hubungan dengan kerabat semasa orang tuanya masih hidup, itu pun perlu tetap dijalani. Dan yang paling penting dari itu semua yaitu tak jemu mendoakan kedua orang tuanya agar selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian film pendek dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Dadah. Lele